Terima kasih untuk kesempatannya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama lewat Zoom untuk berdoa, untuk beribadah. Kami percaya kuasa-Mu mengalir karena kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Apapun yang Engkau kehendaki jadilah malam hari ini ya Tuhan. Kami melihat bahwa banyak perkara-perkara luar biasa yang Kau nyatakan atas kehidupan kami. Bahkan lewat ibadah Zoom malam hari ini, kami yakini hal-hal ajaib terjadi. Ambil alih ibadah ini Tuhan, walau lewat media, kami percaya tidak mengurangi kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Apakah ini langsung sharing firman Tuhan ya? Mohon maaf sebenarnya. Ya, shalom Pak Mario. Ya, shalom Bu. Berarti langsung saya bawa sharing kebenaran firman Tuhan ya. Ya, Perkenalkan sekali lagi, nama saya Mario Situmorang. Saya berasal dari kota Medan. Puji nama Tuhan, saya bisa ada bersama-sama dengan persekutuan doa Faithful Ministry. Saya percaya dan yakin banyak hamba-hamba Tuhan luar biasa yang ada di tengah-tengah kita malam hari ini, yang ikut Zoom, dan semuanya pasti punya karunia-karunia yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom buat kita semuanya. Nah, saya membawakan satu tema malam hari ini, mungkin gak panjang, tapi kita akan berdoa nanti untuk hal-hal yang benar-benar kita pergumulkan. Saya bisa tampilkan sebentar PowerPoint saya. Nah, di sini ada Beyond Impossibility, menjadi pribadi yang tidak terhentikan, menembus kemustahilan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, waktu saya baca ayat ini, dulunya saya menolak. Benar enggak Tuhan membuat saya itu kejadian dahsyat dan ajaib? Karena kita kebanyakan menilai siapa Tuhan, seberapa besar Tuhan, itu dari apa yang kita terima. Maka ketika firman Tuhan berkata bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, ketika kita mendapati diri kita nggak seperti itu secara pandangan mata manusia, maka kita mulai meragukan, Tuhan benar nggak sih kejadianku itu benar-benar dahsyat dan ajaib? Tapi aku berbeda dari orang lain. Tapi ekonomiku terbatas, tapi ruang gerakku terbatas, fisikku terbatas. Kita kemudian mulai meragukan bahwa firman ini benar-benar nyata. Karena yang kita alami itu berbeda. Yang kita rasakan itu berbeda. Nah, kemudian kita mulai bertanya-tanya, kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang mengalami hal ini? Kenapa harus aku yang sakit? Kenapa harus aku yang menderita? Kenapa harus aku yang terbatas? Kenapa harus aku? Ya kan? Selalu pertanyaan-pertanyaan ini mengalir di dalam hati kita waktu kita mengalami sesuatu yang tidak seperti kita harapkan. Kenapa gitu? Nah, waktu saya kemudian mulai mencari jawabannya, why? Kenapa Tuhan? Saya nggak temukan jawabannya. Sampai kemudian saya menganggap Tuhan itu nggak ada gitu. Tuhan itu benar-benar hanya buatan manusia. Karena pertanyaan ini saya pertanyakan di dalam diri saya, kenapa aku berbeda Tuhan? Kenapa aku sangat terbatas? Kenapa kehidupanku Engkau nggak buat seberuntung orang lain? Bahkan ketika menjalani hari-hari itu sangat terbatas. Dan kemudian di dalam Alkitab jawaban itu benar-benar Tuhan sediakan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Selama kita percaya kita manusia, pencobaan itu gak pernah melebihi batas kekuatan kita. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, Alkitab katakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apapun yang terjadi di dalam kondisi kehidupan kita saat ini, mungkin kita ada di fase bawah ya, mungkin kita ada di lembah, kita nggak bisa melihat terangnya cahaya karena ada pepohonan yang tutup, karena daerah tersebut tidak terjangkau oleh sinar matahari, maka kita melihat gelap yang luar biasa. Sekalipun kita ada di kondisi seperti itu, mungkin usaha yang gagal, mungkin penyakit yang datang bertubi-tubi, mungkin persoalan keluarga yang kemudian menghantam kita seakan-akan kita memang tiarap dan ada di bawah. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan menyediakan jalan keluar bagimu. Maka kemudian ketika saya melihat ayat ini bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi batas kekuatanmu, tapi dari dalam ini terjadi penolakan. Tantangan-tantangan yang kita dapatin waktu kita mengikut Tuhan itu dari berbagai dimensi. Yang paling umum, ya, yang paling dekat dengan kita, tantangannya itu sumbernya dari diri kita sendiri. Maka ketika saya mulai melihat ayat Alkitab ini, saya bilang, Tuhan, kayaknya pencobaan yang aku alami udah melebihi kekuatanku. Kayaknya yang aku hadapi saat ini, Tuhan, itu di luar kemampuanku. Aku punya keluarga yang notabene, mohon maaf, miskin. Yang kedua, orang tua saya itu penganut okultisme atau seorang dukun. Dan saya lahir dengan kondisi normal, tapi kemudian satu penyakit mencuri kemampuan saya untuk bergerak. Tuhan, kayaknya pencobaan ini udah di luar daripada kemampuanku. Nah, ternyata di dalam Alkitab ada satu cerita yang luar biasa. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Di dalam Markus 5 ayat 25-29, perempuan ini sudah ditolak karena memang kemana-mana dia berobat tidak bisa sembuh. Selama 12 tahun dia mengalaminya. Bahkan kalau seseorang yang mengalami pendarahan tidak diizinkan untuk bergabung di masyarakat umum, dia harus diasingkan. Dalam kondisi terpuruk seperti itu, dengan kondisi penyakit dan keuangan yang habis, sudah pasti krisis iman itu udah ada. Tapi kemudian dia dengar ada seorang pria yang bernama Yesus. Kemana dia berjalan pasti ada orang sembuh. Kemana dia melangkah selalu ada keajaiban yang terjadi. Dia dengar orang-orang bercerita tentang Yesus. Maka dalam Markus 5 ayat 25-29 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita ini punya tantangan yang luar biasa. Wanita ini harus menerobos kebiasaan yang mengharuskannya nggak boleh ada di tengah-tengah orang-orang umum. Hal tersebut adalah kemustahilan bagi dia karena bisa dilemparin batu dan kemudian dia bisa mati seketika. Tapi dia kemudian menguatkan di dalam hatinya, kalau bisa aja ku terobos orang-orang dan ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ada perkataan iman yang dia keluarkan, yang dia lontarkan, asal bisa aja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tantangan pertama dari dalam dirinya, dia terobos dengan perkataan iman. Tantangan dari dalam dirinya itu kemudian dia hempaskan, yang penting aku pegang karena ini pengharapanku terakhir. Tantangan itu sumbernya dari dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Siapapun kita, pengikut Tuhan sudah berapa lama, levelnya seperti apapun, kita pasti pernah yang namanya mengalami tantangan dari dalam diri kita. Kita pasti pernah yang kemudian mulai meragukan sesuatu, benar-benar bisa berubah nggak ya? Benar-benar bisa sembuh nggak ya? Benar-benar bisa mengalami kuasa Tuhan nggak ya? Nah, waktu tantangan ini datang dari dalam,
Sama seperti wanita pendarahan yang 12 tahun ini, dia putuskan kalaupun aku mati nanti karena melanggar satu aturan gak apa-apalah. Tetapi Alkitab mencatat satu peristiwa yang berbeda terjadi. Waktu dia pegang ujung jubahnya Yesus, maka secara spontan kuasa itu mengalir atasnya, dan seketika itu dia mengalami kesembuhan. Yesus langsung berpaling dan berkata, siapa pegang jubahku? Siapa pegang jubahku? Murid-muridnya kebingungan sebab banyak orang di sana, gak mungkin gak bersenggolan. Tapi Yesus mengatakan, orang yang memegangnya itu memegang dengan iman sampai kuasa itu mengalir atasnya. Waktu kita bisa berhasil menang untuk melawan tantangan dari dalam, yakinlah kuasa Tuhan itu bergerak atas kita. Bapak Ibu Saudara terkasih yang saya kasihi dalam persekutuan doa malam hari ini, ketika saya mulai berjalan dalam kondisi gak mengenal Tuhan, waktu saya itu kecil dulunya, saya terbiasa pakai logika. Sampai kemudian orang-orang bilang, kalau engkau besar nanti Marihot, engkau gak akan bisa jadi orang berguna. Kau cuma bisa hidup karena orang tuamu masih hidup. Kalau orang tuamu sudah meninggal, engkau gak akan bisa bertahan. Tidak akan ada orang yang memperhatikan engkau. Untuk bekerja pun kamu susah. Orang-orang mengatakan demikian. Bahkan kemudian diri saya pun menolak saya. Bahkan kemudian ada suatu waktu saya pengen mengakhiri kehidupan ini. Sampai Tuhan berkunjung secara pribadi dan menyatakan, aku mau perlengkapi engkau, aku mau pakai engkau. Ketika saya mendengar seperti itu, saya bilang, gimana Tuhan? Bagaimana mungkin orang yang pakai alat bantu kau bisa pakai? Nanti gimana kalau aku berdoa untuk orang sakit Tuhan? Kalau memang engkau ajaib Tuhan, sembuhkan kakiku, aku akan sungguh-sungguh ikut engkau. Nah kadang kita kasih tawaran kepada Tuhan, kasih syarat kepada Tuhan, hanya untuk menyatakan bahwa dia hebat, dia mampu. Kemudian kita taruh syarat itu kepada Tuhan. Apakah kira-kira semua syarat Tuhan penuhi? Enggak. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Dan kemudian apa yang terjadi? Beberapa tahun, lebih kurang 6 tahun saya gak pijak gereja. Karena saya sakit hati dan gak percaya dia ada. Panggilannya benar-benar nyata atas saya, tapi dia gak mau sembuhkan saya. Tetapi Tuhan panjang sabar, panjang kasih setianya, tetap menanti dan tetap menunggu. Dia ketuk pintu hati dan terus bilang, Marihot, aku mau memperlengkapi engkau untuk menjadi berkat atas keluargamu, untuk jadi berkat atas orang lain. Sampai kemudian di satu momen ada satu ayat yang menguatkan. Sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9, maka dinyatakan sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Maka ketika mendengar firman Tuhan, iman timbul. Maka kemudian saya berdiri tegak dan bilang, sudah cukup lama untuk sakit hati terhadap Tuhan. Kalaupun engkau gak jawab doaku Tuhan, aku akan tetap ikut engkau. Maka mulai saat itu saya mulai melayani Tuhan dan mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi bukan sesuatu yang baik saya alami. Maka tantangan berikutnya, ketika tantangan dari dalam itu sudah beres, muncul tantangannya itu dari luar. Jadi kalau memang tantangan dari dalam sudah kita bereskan, sekuat apapun tantangan dari luar, kita pasti akan bisa melewatinya. Maka tantangan yang kedua yang dari luar itu datangnya dari orang tua saya yang dukun. Maka ketika saya putuskan, saya bertobat, gak mau ikut lagi apa yang menjadi agenda-agendanya, maka dia bilang, mulai saat ini aku gak anggap engkau lagi jadi anakku. Itu satu kabar yang luar biasa. Ada tantangan yang dari luar yang muncul. Maka kemudian ketika orang tua saya memutuskan dan ngomong kayak gitu, saya cuma berdoa kepada Tuhan dan bilang, kalau engkau sudah pilih Marihot, kalau engkau sudah pilih pribadiku yang dunia gak anggap apa-apa, dan engkau nyatakan kasih setiamu kepadaku, aku juga percaya perkataan-perkataan ini akan dibalikan menjadi berkat untuk orang tuaku. Tantangan dari luar itu sering terjadi bagi kita. Maka ada satu kisah yang luar biasa juga di Alkitab. Ada tantangan dari luar yang terjadi. Ada satu kisah yang bernama Bartimeus. Markus 10 46-48.
tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bahkan di dalam ayat paralel lainnya, dalam Matius 20 ayat 29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Lukas 18 ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Dari ayat-ayat paralel ini, ketika kita kumpulkan, maka Bartimeus itu berseru mulai dari Yesus belum sampai ke Yeriko, tetap berseru sampai di Yeriko juga Bartimeus tetap berseru, sampai keluar Yeriko Bartimeus tetap berseru. Tapi apa yang dialami Bartimeus? Orang-orang mulai bilang, "Diam, diam, jangan ribut, jangan ganggu." Tapi apa yang Bartimeus lakukan? Dia percaya pasti ada jawaban di dalam Yesus. Kadang kita berhenti berseru kepada Yesus. Kadang kita berhenti ketika melihat keadaan gak berubah. Kadang kita berhenti berseru kepada Yesus ketika kita lihat orang-orang di sekitar kita mulai gak peduli kepada kita. Kadang kita mulai berhenti berseru kepada Yesus ketika keluarga kita mulai menjauhi kita karena kita percaya kepada Yesus. Kadang kita mulai berhenti berseru kepada Yesus karena kita lihat ekonomi tidak dipulihkan. Kadang kita berhenti berseru kepada Yesus karena tidak disembuhkan dari sakit penyakit. Saya mengatakan kairos, waktunya Tuhan tetap akan terjadi. Maka ketika Bartimeus menang atas apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, dia terima kesembuhannya, dia terima mujizatnya, dia terima kesembuhan untuk matanya, dan dia bisa melihat lagi. Tahu gak Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak orang yang kalah karena berhenti berseru kepada Yesus. Tapi malam hari ini, siapapun Bapak Ibu Saudara terkasih yang tergabung dalam ibadah Jumat malam hari ini, saya mau sampaikan, jangan pernah berhenti berseru kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Suatu waktu saya diundang melayani salah satu orang yang sakit. Maka kemudian saya datang dengan kondisi saya pakai tongkat. Orang pun mulai ragu, gimana orang pakai tongkat berdoa, dia pun belum sembuh. Maka kemudian saya ajak teman saya seorang hamba Tuhan juga di daerah perkampungan, kami datang mendoakannya. Ada seorang bapak yang gak sanggup berdiri lagi karena sudah komplikasi penyakitnya. Bahkan mereka itu dari keluarga yang sangat bersahaja. Maka ketika kami datang, bapak ini ada di teras rumahnya dan gak bisa masuk sendirian, menunggu istrinya untuk menggendongnya masuk ke dalam. Maka kemudian ketika kami sapa shalom, maka istrinya keluar dan kemudian dia gendong suaminya dan dibawa masuk ke dalam. Rumah itu rumah sangat sederhana, gak ada satupun bangku di dalamnya karena orang bersahaja sekali. Maka bapak itu diletakkan di semen dan kemudian kita semuanya duduk di semen. Dan kemudian saya mulai menyapa, "Pak, apa yang perlu didoakan? Apa yang bisa kami doakan?" Maka si bapak kemudian agak ragu-ragu menjawab, "Doakanlah, saya lagi sakit komplikasi. Bahkan ada penyakit ginjal, ada penyakit liver, ada penyakit TBC." Dan kemudian dengan berbelas kasihan kita bergerak, "Izinkan kami berdoa." Kemudian ketika kita mulai berdoa, ada sesuatu impresi di dalam hati yang bilang, "Bapak ini butuh melepaskan pengampunan." Maka ketika kita mau berdoa, kita tanya, "Pak, adakah sesuatu yang mengganjal di hati Bapak? Boleh nggak itu diselesaikan?" Awalnya dia bilang nggak ada apa-apa, semuanya beres. Tapi kemudian kita mulai komunikasi, kemudian sharing lagi. "Pak, kalau kita nggak lepaskan pengampunan, maka semuanya akan sia-sia." Detik itu dia langsung nangis. Dan dia bilang, "Aku juga pelayan di salah satu gereja. Tapi ada temanku satu pelayan juga yang menyakiti aku. Aku udah janji di dalam diriku sampai aku mati pun gak akan mau ngampuni dia." Kemudian saya bilang, "Kalau Bapak lepaskan pengampunan malam ini, Tuhan secara ajaib bisa kerjakan banyak hal atas Bapak. Penghalang itu dibukakan."
Maka dia bilang, aku percaya, aku lepaskan pengampunan sambil menangis. Maka saya praktekkan seperti apa yang Alkitab katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka letakkan tangan untuk orang sakit, orang itu sembuh. Kemudian Tuhan, sekalipun aku belum menerima mujizat kreatif yang kau buat, aku percaya yang kau akan mengurapi tangan ini. Maka kemudian kita letakkan tangan atas tubuhnya dan kita berdoa. Seketika hujan datang, petir datang, dan kemudian tiba-tiba bapak ini melompat dan berdiri di atas kakinya. Saya lihat, Tuhan, apa yang terjadi? Saya menangis. Kenapa saya menangis? Yang saya tangisi bukan sesuatu yang ini sembuh. No, yang saya tangisin itu, kenapa tangan yang ini engkau urapi, berdoa bagi dia sembuh. Kenapa untuk kakiku aku belum sembuh? Dan di situ Tuhan lebih lagi memberikan satu peneguhan yang luar biasa. Ketika namaku dimuliakan lewat kondisimu, maka tidak perlu diubahkan. Kalau diubahkan, orang lain tidak memuliakan Tuhan. Lebih baik engkau pakai apa yang kau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Disinilah kita mulai selidik apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukankah doa Bapa kami bilang, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Tapi kadang kita terlalu sering menyelidik dan seakan-akan apa yang kita minta selalu sama dengan apa yang Tuhan mau. Makanya ketika tantangan dari luar itu datang, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Malam hari ini juga Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun yang kita alami, saya sampaikan jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Bahkan kalaupun tantangan yang terakhir, ya saya sampaikan di sini, bahkan kalaupun tantangan yang terakhir sumbernya itu langsung dari Tuhan, ya pasti juga lewat iblis seperti Ayub. Tapi ada seorang perempuan Sirofenesia yang anaknya sakit, yang dia datang kepada Yesus. Matius 15 ayat 21 sampai 28 berkata, ada seorang perempuan yang sebenarnya gak layak dapat kemurahan Tuhan. Bahkan mohon maaf, disamakan seperti binatang, ya panggilannya karena begitu kasarnya. Tapi perempuan ini gak menyerah dan bilang, anjing pun makan remah-remah. Yesus lihat perempuan itu, besar imanmu ibu. Sekalipun tantangannya dari Tuhan, sekalipun ujiannya dari Tuhan, selama kita berpegangan kepada iman yang teguh, segala sesuatu itu mungkin. Amin Bapak Ibu. Tapi diselaraskan kepada kehendak Tuhan. Maka saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau dengan 2 tongkat namamu dipermuliakan, kalau dengan 2 tongkat ini juga gak membatasi kuasamu bekerja ketika berdoa bagi banyak orang, ketika 2 tongkat ini juga bisa membawa aku ke beberapa kota untuk berkhotbah dan memberkati banyak orang, kenapa ini harus diambil? Dan kemudian saya jadi orang yang gak percaya kepada Tuhan. Tuhan Maha mengetahui Bapak Ibu Saudara terkasih. 3 tantangan yang sering kita hadapi dari dalam, dari luar, bahkan mungkin Tuhan izinkan. Ini bisa kita lewati ketika kita mengerti kehendak Tuhan, ketika kita menyelami hati Tuhan, dan kita gak pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin slide terakhir ini saya tunjukkan foto saya sebelum bertobat, ya, sama foto bapak saya. Nih, itu bapak saya yang dukun. Dan itu saya dulu minum minuman keras, rokok. Tapi puji Tuhan, Tuhan ubahkan. Tapi puji Tuhan, saat ini saya pelayanan ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ke pinggiran-pinggiran rel, ke tempat orang-orang yang gak mau kunjungi. Padahal mereka bisa. Saya ngunjunginya susah pun. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalau ini maumu Tuhan, sampai ke ujung sana pun aku siap. Malam hari ini, adakah di antara kita yang benar-benar rindu mengalami mujizat dan kuasa Tuhan terjadi atas kehidupan kita? Yang pertama, jangan pernah berhenti berseru kepada Yesus. Yang kedua, tetap jaga iman. Bagaimana menjaga iman? Tetap
konsumsi firman Tuhan. Tetap berdoa. Yang ketiga, kalau kita mengalami mujizat kreatif, baik itu diberkati secara finansial, baik itu diberkati dengan kesembuhan, jangan pernah tinggalkan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan, jangan pernah tinggalkan untuk melakukan terbaik bagi nama Tuhan. Karena banyak orang lupa bahwa yang diterimanya adalah anugerah yang terbaik daripada Tuhan. Malam hari ini, sebelum saya tutup, saya rindu untuk kita sama-sama berdoa. Dan saya lihat juga tadi ada yang terbaring di rumah sakit. Saya mau kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. 2-3 orang berkumpul menyebut memanggil nama Yesus, Dia hadir. Alkitab mencatat, berserulah padaku waktu pada masa kesesakan, aku akan menjawab engkau. Yang keempat, jadilah padamu seperti imanmu. Saya rindu untuk membawakan pujian ini, dan setelah ini saya mau berdoa. Siapapun Bapak Ibu Saudara terkasih yang benar-benar rindu mengalami jamahan dan kuasa Tuhan, biarlah malam hari ini menerima impartasi dari Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku beriman, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Biarlah
kasih karunia-Mu ya Tuhan yang mengalir saat ini. Hamba-Mu percaya dan yakin kuasa Tuhan tidak terbatas. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan lewat media Zoom saat ini. Siapapun yang tergabung di dalam ibadah malam hari ini, kuasa Tuhan bergerak, bekerja, terjadilah mujizat-Mu ya Tuhan. Setiap kondisi yang lemah, kondisi yang sakit, hamba-Mu berdoa kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, kuasa nama Yesus di atas semua nama-nama penyakit. Hamba-Mu percaya malam hari ini ambil alih segala sesuatunya Tuhan. Apapun yang menjadi topik-topik doa kami, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, Engkau Tuhan di atas segalanya. Kuasa-Mu bergerak dan bekerja, terjadilah ya Tuhan. Bahkan lewat persekutuan doa malam hari ini, kami akan banyak melihat perkara-perkara luar biasa itu dijadikan di dalam nama Yesus. Hamba-Mu di tempat ini berdoa ya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, iman kami timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan apa yang kami imani jadi seperti iman kami bagi diri kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa demi keluarga demi keluarga ya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, bahkan demi usaha demi usaha Tuhan berkarya dan bergerak, bahkan mujizat kreatif, mujizat kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalirlah kekuatan dan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu gak banyak mengerti dan gak banyak tahu, tetapi kalau diberi kesempatan malam hari ini memberkati lewat media Zoom, hamba-Mu percaya peran serta daripada Roh Kudus ada bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.